Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat telah menempuh ujian tengah semester. Ya, kemarin itu saya berikan ujian tengah semesternya adalah mengulang kembali terkait dengan penamaan nama akun. Kemudian ada sedikit saya bahas bagaimana teman-teman untuk mengulas tentang jurnal, ya. Saat ini kita mulai masuk di penggunaan kembali Accurate 5, yaitu penggunaan transaksi, ya. Seperti soal yang sudah saya berikan di WhatsApp group. Jadi teman-teman nanti tinggal melakukan penginputan transaksi dari database perusahaan yang sebelumnya telah dibuat. Nanti saat UAS, saya minta teman-teman membuat database perusahaan hingga rekonsiliasi bank. Nanti runtutan transaksi hingga rekonsiliasi bank akan kita bahas sampai dengan sebelum UAS. Oke, kita mulai saja untuk pertemuan hari ini dengan melakukan 3 transaksi. Oke, jadi tempo lalu kita sudah mengerjakan sampai dengan langkah ke 18 ini, yaitu dengan hasil saldo akhir di 2163548.471.25. Kemudian kita proses akhir, lalu seperti yang ada di tampilan foto yang sudah saya share, ada kata-kata selamat dan kemudian kita selesai. Nah, lalu kita lanjut yaitu dengan proses untuk melakukan closing akhir bulan, ya. Pertama kita lihat dulu neraca saldo yang kita punya, ya. Kita nolkan dulu neraca saldonya, yaitu kita ke menu laporan, kemudian buku besar, laporan, daftar laporan, lalu cari buku besar, lalu cari neraca saldo klasik. Oke, kemudian kita rubah tanggalnya per tanggal 30/11. Kita tempo lalu menulisnya dalam membuat database perusahaan, ya. Sebelumnya listnya menggunakan tahun berapa. Kalau seandainya digunakan tahunnya adalah tahun 2017, kita tulis saja tahun 2017. Nah, kalau punya saya di sini saya pakai tahun 2017. Jadi teman-teman cross check dulu ya, teman-teman penggunaan perusahaan menggunakan tahun dasarnya, tahun berdirinya perusahaan, bukan tahun pajak ya, ataupun tahun fiskal, tapi digunakannya di sini adalah tahun saat berdirinya perusahaan. Oke, tanggal 30 bulan 11 2017. Kemudian checklist termasuk saldo 0, lalu oke. Kalau sudah, ini adalah tampilan bahwa akun teman-teman sudah di posisi debit dan kredit. Ini dengan nilainya 2747.627.375,04. Nah, kalau sudah, proses berikutnya adalah teman-teman akan melakukan closing akhir bulan. Apa yang akan teman-teman lakukan yaitu dengan cara mengambil di ini aktivitas, kemudian periodik, lalu proses akhir bulan. Nah, proses akhir bulannya kita ambil periodenya periode November tahunnya 2017, kita ketik saja 2017. Saya IDR, kemudian oke. Proses akhir bulan sudah selesai. Nah, ini untuk processing akhir bulan sudah selesai. Baru sekarang
pembayaran dari PT Cemerlang ya. Jadi PT Cemerlang ini adalah pelanggan kita. Informasinya PT Cemerlang ini akan melakukan pembayaran kepada kita karena dia sebelumnya melakukan transaksi secara kredit. Nah, cara yang dilakukan adalah teman-teman bisa langsung memilih pada akses di sebelah kiri sini atau mau mengikuti petunjuk yang ada di modul ya, yaitu dengan cara pilihannya ya ada di aktivitas kemudian cari penjualan. Nah, saran saya ambil saja yang lebih simpel adalah di sebelah kiri sini ya, karena kita adanya terkait dengan penjualan berarti kita pilih penjualan ya. Kemudian pilihan berikutnya karena kita mau menerima dari penjualan yang sudah kita catatkan sebelumnya, kita ambilnya di penerimaan penjualan. Kemudian kita cari siapa sih namanya pelanggan kita. Oke, PT Cemerlang ya. Di sini fakturnya yang sudah didata oleh perusahaan kita bahwa si PT Cemerlang ini melakukan pembelian di tanggal 30 November ya, dengan transaksi 33 juta. Nah, hal yang dilakukan adalah setelah teman-teman memilih nama pelanggan, kemudian perhatikan baik-baik untuk nomor fakturnya. Nomor fakturnya di sini 01 garis miring CR. Kita ketik 01 garis miring CR. Kemudian payment date-nya perhatikan baik-baik. Di modul disampaikan 02/12/2012. Sekali lagi saya ingatkan tahunnya disesuaikan saja dengan tahun perusahaan yang teman-teman sudah create di awal saat membuat database perusahaan. Ya, berarti kalau saya karena memakai tahun dasarnya 2017, saya akan ganti menjadi tahun 2017. Jadi tanggalnya tetap tanggal 2 bulan 12 2017. Oke, dan pastikan langkah berikutnya adalah payment date sama dengan check date. Oke, kita klik. Oke, kita copy 02/12/2017, kita paste di sini. Oke, sudah. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah teman-teman mengklik pada tombol bayar di sini, klik saja fokusnya, lalu pada saat total diskon, karena ada syarat ya, kalau seandainya si PT Cemerlang ini melakukan pembayaran lebih awal, yaitu pada masa 10 hari pertama dari tanggal transaksi, maka PT Cemerlang akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Kita klik kanan, kemudian diskonnya kita pilih diskon atau info write off, kita klik. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk syarat pembayarannya masih belum sesuai ya. Syarat pembayarannya adalah 5/20. Harusnya yang benar adalah kalau di di modul harusnya di 2/10 N/30. Nah, ini bisa kita rubah ya. Gimana cara rubahnya? Oke, ini kita close dulu ya, karena dia tidak bisa membuka di tempat yang lain. Kita close dulu. Sebelum masuk ke pembelian ini, kita rubah pada faktur pembelian awalnya. Ini kita close dulu. Data belum disimpan, apakah Anda yang menyimpan? Bisa. Lalu kita cari di bagian daftar. Daftar, lalu bagian penjualan, lalu cari di faktur penjualan. Nah, ini kita rubah filter tanggal ini, darinya ganti jadi 2000 aja supaya datanya bisa kelihatan. Oke, yang mau diubah adalah si PT Cemerlang ini, C01. Oke, kita klik, lalu kita pilih di sini ubah. Nah, yang diubah yang mana? Ini adalah tampilan sales invoice, faktur penjualannya saat si PT Cemerlang pertama kali melakukan transaksi. Nah, kita rubah yang di bagian tulisnya. Klik, jadi 2/10.
Oke, kalau ini sudah, kita lakukan simpan dan tutup boleh, atau supaya mempersingkat waktu, kita lakukan dengan cara langsung bayar saja. Oke, kita lakukan ya. Di sini prosesnya adalah simpan dan tutup saja dulu. Oke, nah, langkah berikutnya, tadi karena kita sudah ubah di bagian fakturnya, kita close. Kita ulangi lagi langkah yang pertama tadi, yaitu penerimaan. Kita cemerlang, tanggalnya dirubah tanggal 02/12/2017, lalu kita copy, kita paste di sini tanggal payment date dan check date harus sama, kemudian klik bayar, lalu total diskonnya harus kita klik di sini, diskon info write off. Caranya gimana? Ini diklik, kemudian klik kanan. Ya, diskon write off, oke, lalu muncul. Nah, ini yang saya maksud. Samakan nilai informasi diskon dengan yang ada di fotonya. Ya. Nah, di sini nomor fakturnya tadi belum kita rubah ya, nanti bisa kita ubah. Nilai fakturnya 33, syarat pembayarannya 2/10 N per 30 dengan diskon anjurannya 660. Jumlah diskonnya berarti di sini harus kita ketik 660. Lalu akun diskonnya harus kita rubah menjadi diskon penjualan. Kita ketik saja diskon. Nah, ini ada di bawah ya. Diskon penjualan. Kalau ini sudah ya, kita oke kan. Ya, kita rubah dulu ya formnya 01/CF. Kalau tadi ini sudah sesuai, kemudian klik di sini kalkulator, dia akan mengkalkulasikan dari total keseluruhan, total amount dikurangi total diskon, jadi nilainya adalah sebesar Rp32.340.000. Ini sesuai dengan tampilan yang akan dibayarkan oleh PT Cemerlang. Kalau ini sudah selesai transaksinya, kita langsung simpan dan tutup. Boleh mau simpan baru atau simpan tutup sama saja. Oke, kemudian berikutnya yaitu terkait dengan pembayaran lagi dari CV Fajar nanti. Oke, supaya kita tidak ada kesalahan kembali, saya mau ngecek apakah si CV Fajar nanti ini berada pada tanggal term yang sesuai, bukan tanggal tapi term yang sesuai. Kita lihat di daftar penjualan, kemudian faktur penjualan. Kita rubah bagian filter tanggalnya jadi 2000. Kita klik di sebelah kanan sini. Nah, kita lihat CV Fajar nanti sudah diklik di sini, kemudian ubah. Oke, di sini termnya kalau kita lihat masih 5/20. Belum sesuai ya. Kalau teman-teman lihat di WhatsApp grup itu term diskonnya atau tulisan informasi diskonnya dia minta di 2/10. Nah, term ini yang harus teman-teman rubah. 2/10 N per 30. Kalau ini sudah dirubah, silakan simpan dan tutup. Oke, ini kita close. Lalu proses berikutnya tadi hampir sama, yaitu dengan melakukan penerimaan penjualan. Kita cari customer-nya, CV Fajar nanti, kemudian nomor formnya 02/CR sudah sesuai, tanggal payment date-nya tanggal 5 bulan 12, 05/12/2017. Nah, kenapa tanggal payment date dan tanggal check date itu harus sama? Ini terkait dengan masalah termnya tadi. Kalau antara payment date dan check date-nya ini tidak sama, akan berpengaruh tidak ada diskon yang akan didapatkan oleh customer. Nah, contohnya ya, kalau seandainya payment date dan check date ini sama, dia akan keluar diskon sesuai. Tapi kalau seandainya kita pakai tahunnya teman-teman salah 2020 sekarang ini misalnya ya, nah, apakah yang terjadi?
12 maka akan terjadi diskon. Kita klik kanan diskon. Nah, dia tidak akan mengeluarkan diskon anjurannya. Karena apa? Ya, transaksi yang terjadi kan 2017. Sedangkan syarat diskon adalah 2/10 N/30, yaitu apabila masih bisa dibayar 10 hari setelah waktu transaksi, maka teman-teman akan dapat potongan diskon sebesar 2%. Close kita rubah jadi tahun tanggal 5 bulan 12 2017. Yang terjadi klik kanan diskon. Baru ada total diskon anjuran. Jumlahnya 198. Kemudian akun diskonnya kita tulis diskon penjualan, ada pilihannya di bawah, kemudian oke. Kalau ini sudah terisi, klik di bagian kalkulator di sini, akan muncul nilainya 9.702.000. Oke, kalau ini sudah, silakan simpan dan tutup. Oke. Transaksi berikutnya untuk transaksi yang ketiga, yaitu adalah pembelian. Kalau tadi kita melakukan penerimaan, transaksi penerimaan dari pelanggan kita, sekarang kita mau beli sama vendor kita. Akan ada barang masuk, tapi kita melakukan pembeliannya secara kredit. Tetap harus kita lakukan pencatatan, yaitu dengan cara memilih di pembelian, lalu kita catatkan pada faktur pembelian. Nama vendor kita adalah PT Langit Biru, hanya satu. Kemudian transaksi ini kena pajak, lalu nomor fakturnya adalah 1001, invoice numbernya 01-PJ, kemudian invoice date-nya perhatikan tanggal 7 bulan 12 2017, lalu ship date-nya kita buat sama, Ctrl C, lalu Ctrl V, kemudian termnya, syarat termnya adalah 5/20. Ya, ini sudah, ship fee-nya tidak perlu diisi, jadi hanya diisi vendor, invoice number, invoice date, dan ship date, lalu termnya. Kemudian barang yang akan dibeli, yaitu travel time, klik 2 kali saja. Kita klik di bagian item, kemudian travel time, quantity-nya kita klik manual sebanyak 12, unit price-nya kita klik manual 500.000. Oke, ada diskon tidak? Tidak ada diskon. Untuk teks kita pilih huruf T, bukan pilih tapi kita ketik huruf T, kemudian dia akan menghitung secara otomatis. Lalu enter ke bawah, pilihan item berikutnya yaitu Grand Polo, quantity-nya sebanyak 10, kemudian unit price-nya 800.000, lalu ketik huruf T, enter. Lalu yang ketiga adalah tray, klik sekali, quantity-nya sebanyak 8 buah, unit price-nya sejumlah Rp300.000. Huruf T, lalu enter. Total di sini masih Rp16.400.000. Karena ada biaya, yaitu biaya pengiriman, maka biaya pengiriman kita akan masukkan pada bar berikutnya, yaitu beban. Ya, tinggal klik saja bebannya, lalu kita pilih account-nya. Account-nya yang diminta masuk ke dalam account harga pokok penjualan, yaitu dengan kode. Nah, kita ketik aja di bagian ini, ketik angka 5100, 5 saja udah keluar, lalu kita pilih harga penjualan, harga pokok penjualan. Amount-nya Rp200.000. Klik saja. Oke, kalau sudah, ini dia akan otomatis Rp200.000 akan masuk, jadi total di sini menjadi Rp16.600.000 dan akan ada muncul di sini PPN 10%. Oke,
Kalau nilainya sudah menjadi Rp18.240.000, silahkan transaksi ini disimpan dan tutup. Oke, 3 transaksi sudah oke. Nah, untuk transaksi di bawahnya itu adalah transaksi untuk kas kecil. Ini tidak usah karena ini tidak kita uh, apa masukkan ke dalam uh, accurate. Oke, untuk pertemuan kali ini hanya 3 invoice dulu saja yang akan kita kerjakan. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan 2 atau 3 invoice. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.